Topiknya tidak biasanya, sebab dari dahulu selalu saja ada yang bertanya kepada kekristenan. Apakah Alkitab orang Kristen itu masih asli? Kalau soal keaslian Alkitab kita sudah jawab. Bahwa Alkitab kita sampai hari ini tidak berubah isinya. Tidak ada perubahan. Kalaupun ada persoalan teks di sana, tidak mempengaruhi inti pesan sama sekali. Di seluruh dunia, para ahli kritik teks tidak ada yang ngomong bahwa Alkitab berubah maknanya. Kalau masalah teksnya ada, tapi tidak berubah. Jadi tidak ada masalah dengan keaslian Alkitab. Kalau Alkitab itu asli, pertanyaan berikutnya, apakah di Alkitab Yesus pernah mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku? Pertanyaannya begitu. Sayang sekali tidak banyak orang Kristen yang bisa menjawabnya, termasuk pendeta. Itu ironi dan menyedihkan loh. Sebab kalau Tuhan yang tidak menyatakan dirinya kepada manusia, manusia tidak bisa mencari Tuhan. Dengan cara apa manusia mencari Tuhan? Tuhanlah yang menyatakan dirinya untuk dikenali. Sehingga manusia bisa mengenali Tuhan. Tuhan itu sudah berusaha loh. Dengan segala cara. Dengan segala macam alat komunikasi. Baik melalui wahyu umum. Yaitu ciptaannya. Maupun melalui wahyu khusus. Yaitu firman Allah. Yaitu Alkitab. Makanya pemazmur ketika melihat ke langit, pemazmur mengerti. Cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Dari ciptaannya aja kita sudah heran. Tapi kita punya yang lebih. Wahyu khusus, Alkitab. Alkitab ini diturunkan bukan untuk disimpan, dibaca, dan dimengerti. Jangan dibaca buru-buru. Jangan asal baca. Banyak orang asal baca. Supaya mau kebut-kebutan sama temannya. Kalau ditanya, sudah berapa kali baca Alkitab bro? Saya 10 kali. Oh saya dong 15 kali. Weh, mantep kan? Ada yang ngotot. Saya 50. Hebat juga ya. Masalahnya bukan berapa kali. Masalahnya you mengerti apa enggak? Nah itu yang penting. Sebab kalau firman itu ditabur dan dimengerti dengan benar tentunya, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, bahkan ada yang 100 kali. Yang berbuah apanya? Hidupnya. Yang ditabur apa? Firman, bukan persembahan yang ditabur. Jangan dirubah-rubah Alkitab. Kasih perpuluhan nanti dibalas Tuhan 30, 60, 100. Salah itu. Tidak ada ayatnya. Belajar yang benar. Karena Tuhan Yesus berkata begini. Kalau engkau benar-benar mengasihi aku, engkau akan melakukan seluruh perintahku. Seluruh firmanku. Seluruh kehendakku. Seluruh Alkitab dibaca. Diartikan yang benar. Jangan diartikan suka-suka. Sebab kalau orang mengartikan suka-suka, artinya kau tidak cinta Tuhan. Biar kau ke gereja, biar kau pendeta sekalipun. Kau tidak cinta Tuhan. Kau ngerubah-ngerubah kitab suci. Ya, oke. Pertanyaan intinya adalah, apakah Yesus pernah mengkonfirmasikan dirinya bahwa ia adalah Tuhan atau Allah? Kalau Bapak Ibu berharap bahwa Alkitab menulis ada tulisan dilarang merokok. Pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Tapi apakah boleh merokok? Alkitab jelas mengatakan tubuhmu bait Roh Kudus, bait Allah. Engkau bukan milikmu sendiri. Jangan pakai tubuhmu untuk selingkuh. Jangan pakai tubuhmu untuk merokok. Jangan pakai mulutmu untuk sembarangan. Kan begitu ya. Jadi harus cerdas. Manusia kalau nggak cerdas,
gampang disesatkan. Makanya kita lihat orang-orang yang sesat itu biasanya nggak cerdas. Nggak belajar dengan benar. Udah nggak cerdas, hatinya bengkok lagi. Jahatnya minta ampun sama orang. Sebenarnya kalau kita mau belajar ya, tidak usah rumit-rumit. Kan ini kita mau belajar rumit sedikit nih. Perlu sih, penting. Tetapi sebenarnya Alkitab juga memberikan ciri sederhana. Dari buahnya kau akan melihat apakah itu dari Allah atau bukan. Dari Tuhan atau bukan. Kalau kau lihat pohon buahnya duren, artinya pohonnya pohon duren. Kalau kau lihat buahnya jahat, artinya itu berasal dari si jahat. Jelas ya maksud saya ya? Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan utama kita. Sebelum kita membahas bahwa apakah Tuhan pernah mengatakan dirinya Tuhan atau Allah, kita mesti sepakat dulu definisinya. Apa itu Tuhan? Apa itu Allah? Nah iya dong, kalau pengertian kita beda kan nanti ngomongnya nggak nyambung. Kita harus samakan dulu persepsinya. Baru kita bisa mengerti Alkitab. Kalau kita baca Alkitab harus dengan kacamata Alkitab. Kalau kita baca suatu bacaan dengan kacamata yang gelap, dia bilang begini, siang hari nih padahal, kok buku ini gelap ya? Kacamatamu perlu diganti. Kalau kita baca buku bahasa Inggris, kau pikir itu bahasa Jawa? Ya kau nggak ngerti. Mesti ngerti bahasa Inggris. Mesti ngerti idiomnya seperti apa, slangnya seperti apa, grammarnya seperti apa. Kan begitu kan? Kalau kita baca Alkitab harus mengerti cara baca Alkitab. Jangan dipakai pikiran kita sendiri. Oke. Kita mulai dari definisi-definisinya dulu ya. Di Alkitab kita, Perjanjian Lama. Sebab kita akan bahas apakah Tuhan pernah mengatakan dirinya Allah atau Tuhan. Yesus maksudnya. Itu ditinjau dari Perjanjian Lama, Injil, tulisan-tulisan Rasul Paulus, dan juga terhadap apa kata Tuhan Yesus sendiri. Lengkap seluruh Alkitab. Bukan 1-2 ayat. Ya. Sebab selama ini saya diem aja seolah-olah gak ada gitu. Gak ada yang bisa jawab. Waduh, dunia kasihan. Makanya ada orang yang ragu-ragu lalu dia meninggalkan Tuhan Yesus. Karena mereka pikir Alkitab salah. Ya. Oke. Yang pertama di Perjanjian Lama. Kalau kita ngomong Perjanjian Lama artinya bahasa aslinya bahasa Ibrani dan Aram. Aram itu mirip Ibrani. Hurufnya sama, tapi artinya lain. Dialeknya beda. Ya. Di Perjanjian Lama ada kata Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, God. Dalam bahasa Indonesia, Allah. Boleh Pak diterjemahkan? Boleh. Udah jangan aneh-aneh. Kemudian di dalam Alkitab kita yang Perjanjian Lama, teks aslinya, ada kata ini. Nama diri Allah. Nama diri yang maha tinggi. Ada sebagian orang ngomong itu spellingnya Yahweh. Tapi ada yang ngomong itu Yehovah. Atau Yehova. Ada yang ngomong, enggak itu bukan itu. Enggak tahu apa. Karena huruf mati semua. Makanya orang Israel tidak berani menyebut ini. Menyebutnya apa? Adonai. Jadi kalau mereka ketemu ini, Adonai. Loh, enggak bisa baca ya? Bukan, dia bisa baca. Tapi dia takut terhadap huruf ini. Bukan takut apa? Menghormati. Sangat menghormati. Kalau hari ini seseorang pakai ini Yahweh atau Yehovah, ya boleh juga. Asal dengan sikap hati yang benar. Ya. Ini dalam
Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai apa? Ada yang pernah itu enggak? Pernah mengamati? Di bahasa Inggris diterjemahkan Lord, huruf besar. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan. Ini biar tahu dulu terminologinya. Karena kalau nggak tahu terminologinya campur baur gitu. Antara Allah, Tuhan, dan semua bingung gitu. Biar tahu dulu ya. Tapi ada kasus di mana muncul dua Adonai Yahweh. Ini dipanggil Adonai ini sebenarnya. Adonai. Adonai itu kalau terjemahan bahasa Inggris, Lord, huruf kecil. Atau, ini U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar, Tuhannya besar. Terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau yang ini baru begini. Untuk membedakan maksudnya. Jangan semua diterjemahkan sama. Nanti hilang maknanya. Dibedakan ya terjemahannya ya. Nah, jadi dalam kasus ada muncul Adonai Yahweh. Adonai YHWH. Kalau mau diterjemahkan bahasa Indonesianya apa? Adonai kan Tuhan hurufnya kecil. YHWH-nya Tuhan hurufnya besar semua. Masa diterjemahkan Tuhan-Tuhan? Nanti aneh dong. Diganti dalam bahasa Indonesianya. Diganti menjadi Tuhan. Tuhan apa? Tuhan Allah. Ya. Menjadi Tuhan Allah. Tapi Allahnya besar. Untuk membedakan. Supaya nggak jadi Tuhan-Tuhan. Jadi YHWH ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa Tuhan huruf besar semua atau Allah huruf besar semua. Untuk membedakan. Cuma itu toh. Dalam rangka penerjemahan. Jelas ya? Itulah perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru. Ini agak rumit ya, nggak apa-apa ya. Tapi implikasinya mantap. Perjanjian baru. Kalau ada orang yang tidak mengerti ini, udah nggak usah ngomong. Percuma. Ini harus jelas nih. Di perjanjian baru bahasanya adalah bahasa Yunani. Ya, jangan pernah perjanjian baru ngomong bahasa Ibrani. Semua bukti membuktikan bahwa perjanjian baru bahasanya Yunani. Ada sebagian kata-kata Aram, Maranatha, dan seterusnya. Itu sedikit. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu bukan Ibrani, bukan Yunani. Tapi itu cuma sedikit, selipan-selipan. Ya. Di perjanjian baru ada kata Theos. Ini seperti kuliah, karena memang mau nggak mau memang harus bahas ini dulu sebelumnya. Theos itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris God. Dalam bahasa Indonesia Allah. Ingat nggak dalam perjanjian lama ini apa? God atau Allah? Nanti dulu, kita teruskan dulu. Di perjanjian baru ada Kurios. Kurios ini Lord. Tuhan. Terjemahannya. Ya. Di perjanjian baru ada Theos, ada Kurios. Jadi Tuhan Yesus mempunyai gelar Kurios. Tuhan. Lord. Tapi apakah Theos? Ini yang jadi masalah. Sebab banyak orang bertanya, iya Tuhan memang Kurios, Lord, Tuhan biasa Tuhan. Tuhan seperti kalau kita panggil orang Tuhan, biasa katanya begitu, Lord. Tapi bukan Theos, kata orang-orang. Nah, kita mesti tahu apa benar Tuhan Yesus gak pernah menyatakan diri sebagai Theos. Ya, itu masalahnya. Yang sebelum itu, kita lihat dulu perjanjian lama ketika zamannya Tuhan Yesus. Di zamannya Tuhan Yesus semua sudah mulai berbahasa Yunani. Bahasa lingua franca hari itu adalah bahasa Yunani sehari-hari. Kenapa? Karena dunia mengalami Helenisasi. Menjadi Yunani semua. Budaya Yunani kuat. Orang-orang Israel mulai kehilangan kemampuan berbahasa Ibrani. Kecuali yang ada di Bait Allah. Kecuali imam-imam mungkin masih bisa. Jadi terjemahan perjanjian lama aslinya masih Ibrani hari itu.
Cuman karena semua banyak yang berbahasa Yunani, maka perjanjian lama diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Namanya Septuaginta. Disingkat LXX. Bapak Ibu tahu LXX ini angka berapa huruf Romawi? 70. Menurut tradisi, Septuaginta dikerjakan sekitar 70 atau 72 para sarjana Yahudi untuk menerjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta. Jadi ketika zamannya Tuhan Yesus, Septuaginta sudah ada. Tuhan Yesus tidak keberatan dengan Septuaginta. Apa artinya? Terjemahannya akurat. Itu artinya. Sebab kalau ada terjemahan yang salah, pasti Tuhan Yesus mau benerin, mengoreksi. Tidak pernah ada catatan Septuaginta dikoreksi, gak ada. Di zaman itu semua diterima. Kalau ada orang Yahudi yang tidak setuju, itu karena mereka kepentingannya agama Taurat. Bukan karena terjemahannya salah, bukan. Ya, oke. Ini cukup rumit nih. Nah, di Septuaginta, Elohim diterjemahkan menjadi Theos. Ingat nggak tadi? Elohim jadi Theos. Maksudnya apa? Allah. God. Allah. Gitu kan? Itu kesimpulan tuh di Septuaginta. Lalu YHWH atau Adonai diterjemahkan menjadi Kurios atau Tuhan. Lord atau Tuhan. Nah, udah. Terminologinya sampai di sini dulu. Kita mesti bisa membedakan apa itu Elohim, apa itu Yahweh, YHWH, apa itu Adonai. Gitu ya. Nah, barulah kita bisa masuk ke dalam pembahasan kita. Cukup rumit ya. Agak rumit ya. Tapi nggak bisa cara lain, harus mengerti dulu yang ini. Oke. Nah, masalahnya itu sebenarnya hidup mati. Kalau Alkitab kita salah, Yesus bukan Tuhan, kita salah semua sekarang, sia-sia. Tapi kalau Yesus Tuhan, orang yang menolak Yesus binasa. Itu implikasinya. Jadi ini masalah hidup mati sebenarnya. Makanya kita mesti tepat, tidak boleh salah pilih. Orang kalau salah pilih, misalnya salah makan, apa akibatnya? Diare. Diare sehari, 2 hari. Habis itu sembuh, nggak ada masalah salah makan. Betul kan? Kalau salah cukur, pitak. Paling sebulan, habis itu numbuh lagi kan? Menyesalnya sebulan. Salah apa lagi? Salah pilih jodoh. Sengsaranya seumur hidup. Nggak boleh tukar tambah. Oke? Orang Kristen tidak boleh tukar tambah. Nah, oke. Nasi sudah menjadi bubur. Mendingan buburnya ditambahin sesuatu biar enak. Ya, ditambah sayur, tambah bubur, tambah sambal roa. Menjadi bubur Manado enak. Maksudnya suami istri sama-sama bertobat. Mulai hidup baru lagi. Pasti mantep. Amin ya? Enak hidup di dalam Tuhan itu. Ya. Oke. Nah, sekarang apakah Alkitab, kita balik ke persoalan utama. Apakah Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu bukan cuma Tuhan, tapi Allah, Theos. Bukan cuman Adonai atau Kurios. Ini masalah memang. Keberadaan ayat-ayat itu dipertanyakan terus. Memangnya ada? Ada nggak Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak ada apa nggak? Banyak orang ngomong ada, tapi kalau suruh nunjukin, yang mana ya?
Oke, sekarang kita buka Ibrani 10 ayat 1 dulu. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Bukan, cuma bayangan. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Hukum Taurat itu kenapa ya? Persembahannya tiap tahun. Diulang terus. Kenapa? Karena tidak bisa lunas. Ngerti gak? Karena itu cuma cicilan. Persembahan itu cuma cicilan. Jadi waktu orang mempersembahkan, dius gitu. Hutangnya ditunda sampai tahun depan. Tahun depan bayar lagi. Tahun depan lagi. Sampai kapan? Sampai Sang Mesias datang. Itu pengertian mereka. Jadi sebenarnya perjanjian lama, seluruh perjanjian lama sedang menanti-nantikan Mesias supaya semuanya beres. Supaya nggak ngulang-ngulang terus. Sedang menantikan Mesias. Seluruh perjanjian lama isinya tentang Mesias. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia menantikan Sang Mesias yang dijanjikan itu. Itulah sebabnya ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah kita sungguh luar biasa. Langsung keluar nubuatan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukan kepala si ular. Itu nubuatan pertama kali itu. Artinya akan datang yang menghancurkan pekerjaan iblis. Yang menyelamatkan manusia. Juru selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat tanpa juru selamat. Dengan cara apa manusia menyelamatkan diri? Tidak mungkin. Dengan cara berbuat baik, kau itu sebaik apa? Coba kita ngaca diri sendiri, bercermin. Sebaik apa aku bisa diajukan ke surga itu? Ngomong aja jahat. Ya kan? Ngomong aja jahat. Mau ke surga lagi. Bayar pakai apa? Makanya Tuhan datang sebagai juru selamat. Oke? Nah, sekarang kita tahu bahwa ada seorang nabi yang bernama Yesaya. Nabi Yesaya hidup sekitar 700 tahun sebelum Kristus. Sebelum Kristus loh, 700 tahun. Apakah Nabi Yesaya mengenal Kristus? Tidak, belum inkarnasi. Tuhan belum melakukan inkarnasi. Yesaya 700 tahun sebelum Kristus. Jadi, belum mengenal Kristus. Kalau timelinenya begini, ini tahun 2018. Di sini Kristus salib sekitar 30. Di sini hiduplah Yesaya sekitar 700-an sebelum Masehi. Yesaya. Nabi Yesaya banyak bernubuat tentang Sang Mesias. Coba dibaca di rumah nanti. Ya. Contohnya dalam Yesaya kita buka. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti. Bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jelas ya? Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhannya huruf besar semua. Ingat itu. Akulah, Tuhannya huruf besar semua. Akulah YHWH. Akulah Yahweh. Sang juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jelas ya? Jadi juru selamatnya adalah Yahweh. Mesias. Ayat ini mau bicara tentang itu. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Gak ada Mesias selain Yahweh.
ayat itu tuh. Kita baca lagi, Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Beginilah firman Tuhan huruf besar, Yahweh. Akulah yang terdahulu, Yahweh lah yang terdahulu. Dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Elohim selain Yahweh. Kan gitu kan ngomongnya? Tidak ada Allah selain daripadaku. Yang ngomong Yahweh. Artinya tidak ada Allah selain Yahweh. Perhatikan kalau baca Alkitab tuh mesti lengkap. Dan mesti teliti. Yesaya 45 ayat 21 sampai 22. Intinya adalah di situ terakhirnya di kalimat terakhir, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Sama, Yahweh Elohim. Yahweh itu Elohim. Berpanglinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yahweh, Yahweh adalah Allah. Ini kata Alkitab loh. Ya. Oke. Tuhan begitu ngotot memperkenalkan dirinya. Supaya apa? Supaya kau bisa mengenali aku. Supaya jangan ada yang binasa di antara kita. Amin ya. Allah begitu mengasihi lu, masa kau nggak ngerti sih? Waduh, banyak loh ayatnya, nggak cuma satu. Tapi itu bukan Kristus, Pak. Itu zaman perjanjian lama. Gitu kan? Nggak apa-apa. Ini kan nubuatan. Yesaya mungkin tidak tahu siapa Mesias. Tapi Yesaya menulis nubuatan ini. Bahwa Mesias itu Yahweh sendiri. Gitu ya. Oke. Bahwa tidak ada, artinya apa sih kita baca ini tadi? Bahwa Yahweh adalah Mesias. Bahwa Yahweh adalah Allah. Jadi Yahweh itu Mesias, ya Allah. Jelas ya? Jadi kalau kita ngomong Mesias artinya Allah. Yahweh ya Mesias, ya Allah. Itu kan ayat-ayat ini bicara soal itu. Tidak ada yang lain. Cuma dia, cuma satu-satunya dia. Gitu. Jadi siapa yang dimaksud oleh Yesaya? Tidak ada yang tahu hari itu. Sebab Yesaya belum tahu. Itu adalah nubuatan. Ya. Suatu hari Yohanes mencatat kejadiannya. Kita baca Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Kan sedang dinanti-nantikan Mesias itu. Aku tahu si Mesias akan datang gitu. Tahu. Yang disebut juga Kristus. Mesias itu Kristus. Yang diurapi artinya. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ini perempuan ini mengerti loh, perempuan Samaria ini. Bahwa Mesias akan datang, memberitakan segala sesuatunya kepada kami. Ayat 26-nya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Kamu menantikan Mesias, akulah Mesias. Kira-kira gitu ngomongnya. Akulah yang kau nanti-nantikan itu. Hari itu, orang Yahudi menantikan Mesias. Semua orang Yahudi mengerti kitab Yesaya tadi. Mesias itu Yahweh. Jadi kalau Yesus berkata, akulah dia, sang Mesias itu. Itu sama dengan akulah Yahweh. Akulah Allah. Nangkap gak maksudnya? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi marah besar. Sebab Yesus mengaku dirinya Mesias. Mesias sama dengan Yahweh, sama dengan Allah, Elohim. Sebab kalau itu bukan itu artinya orang Yahudi nggak marah. Orang Yahudi marah besar.
Jadi secara langsung Tuhan Yesus sudah pernah ngomong. Dan dicatat di Alkitab. Bukan tidak dicatat. Jadi tulisannya memang bukan Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Bukan. Ceritanya tapi sama. Akulah dia yang dinanti-nantikan itu. Tidak ada seorang pun bisa selamat tanpa juru selamat. Akulah dia. Seluruh Alkitab kita kalau dibaca dengan kacamata benar, semuanya mengarah kepada Yesus. Ya. Jadi kalau orang hari ini menjadi Kristen tapi tidak seperti Yesus, waduh, itu bukan Kristen. Banyak orang tidak mengerti, tidak menghargai. Karena tidak mengerti juga. Itu sama dengan Yesus berkata, akulah Mesias, Sang Juru Selamat, Yahweh atau Allah. Kita baca Lukas 24, ayat 25-27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka. Ia di situ siapa? Yesus. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya. Dia ini bukan dia yang di surga loh. Tentang dirinya. Himself. Bahasa Inggrisnya jelas. Bahasa Yunaninya juga jelas. Tentang dirinya, tentang Yesus. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci. Hari itu yang dimaksud kitab suci apa? Kan belum ada perjanjian baru. Artinya seluruh perjanjian lama. Hal itu ditegaskan lagi. Kan ini koma nih. Mulai dari kitab-kitab Musa, Taurat, dan kitab para nabi. Artinya semua perjanjian lama. Artinya gini loh, dalam kalimat sederhana tuh gini. Seluruh perjanjian lama itu cerita tentang aku. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi kalau ada orang nanya, emang ada? Kau nggak baca berarti. Atau kau nggak ngerti apa-apa. Jadi Yesus menjelaskan bahwa seluruh kitab suci itu adalah tentang dirinya. Yang dinanti-nantikan Israel itu dirinya sebenarnya. Itu loh yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Satu lagi ayatnya. Yohanes 5, 39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Kau pikir kau belajar Alkitab, belajar kitab suci terus bisa hidup kekal gitu ya. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, apa maksudnya? Yang dinantikan kan Mesias. Topik besarnya itu selalu Mesias, nggak ada yang lain yang dinantikan Israel itu. Walaupun kitab suci itu menceritakan tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, salah siapa? Salah sendiri. Kan begitu. Ya. Kesimpulannya apa? Dari seluruh konteks yang kita baca tadi, kita akan tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan itu berarti ia juga mengaku sebagai Yahweh dan Allah. Yesus sama dengan Mesias, sama dengan Yahweh, sama dengan Allah. Berdasarkan ayat-ayat tadi. Dan itu tidak bisa dibantah. Baca saja, ulang-ulang. Jelas banget. Makanya kalau orang mau mengerti, pakai nalar sedikit aja udah mengerti. Kecuali nggak punya nalar sama sekali. Ya percuma baca. Wong udah jelas banget begitu. Ya. Tuhan itu nggak mungkin tidak memberikan statement, itu nggak mungkin. Tuhan itu memberikan statement begitu jelas. Cuma dibutuhkan sikap hati yang benar. Kalau orang kacamatanya kacamata setan, dia melihat setan semua, padahal kacamatanya yang setan. Kalau kacamatanya bening, kalau hatinya bersih, maka dia akan melihat kebenaran. Berbahagialah orang-orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, implikasinya apa? Dampaknya jadi apa? Dampaknya adalah tidak ada juru selamat lain. Artinya tidak ada keselamatan di luar
Kristus. Nggak ada. Nggak pernah ada keselamatan di luar Kristus. Secara logika aja jelas, emang manusia bisa menyelamatkan diri. Bagaimana caranya? Moral aja nggak benar begitu. Moral aja kau korupsi, kawin sana, kawin sini, selingkuh, kasar ngomongnya, sama sesama nggak mengasihi. Begitu kok mau maju ke surga, hitung-hitungan poin kebaikan. Pasti binasa. Nggak bisa. Juru selamat datang. Mengubah mindset. Bukan cuma menyelamatkan, sini ikut aku. Bukan. Rubah dulu mindsetmu, baru ikut. Rubah dulu hidupmu. Jangan seperti orang-orang yang beragama itu. Yang sukanya senang kalau orang lain susah. Sukanya menyeret orang yang berdosa ke depan lapangan, mau dihakimi rame-rame. Tapi Tuhan enggak. Aku pun tidak menghukum kamu. Tapi jangan buat dosa lagi. Itu sebenarnya tanda tangannya Tuhan loh. Tuhan tuh begitu. Jadi kalau ada orang suka menghakimi, dia bukan berasal dari Tuhan. Kalau orang mengasihi, itulah tandanya anak-anak Allah. Ya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah dia. Yang ngomong ini siapa? Tuhan Yesus. Kamu akan mati dalam dosamu. Oh, itu jelas loh. Apakah ada manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Artinya semua orang yang menolak Tuhan Yesus mati dalam dosamu. Alangkah bodohnya manusia yang menolak Tuhan Yesus. Ditebus dosanya, tidak mau. Bodoh dia. Ya, manusia nggak bisa dipercaya, dikasih kepercayaan nggak bisa dipercaya. Lucifer diciptakan tidak bisa dipercaya, memberontak. Adam disuruh menguasai bumi, tidak bisa dipercaya. Malah ngobrol dengan Lucifer, malah jatuh akhirnya. Kita hari ini harus bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya. Makanya Tuhan Yesus mempercayakan pekerjaan Tuhan pada setiap kita. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Jangan sampai tidak bisa dipercaya. Kalau orang Kristen gak bisa dipercaya, dia bukan orang Kristen. Karena Kristen artinya to be like Christ. Seperti Kristus. Salah satu cirinya bisa diandalkan, bisa dipercaya. Ya. Oke. Satu lagi, Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yang menyebabkan orang-orang bingung itu, mulai timbul istilah anak. Yang menyebabkan orang bingung itu, ketika Yesus memanggil Bapa. Loh, ada Bapa ya? Topik itu khusus di Tritunggal. Kapan-kapan kita akan bahas. Hari ini bukan itu. Ya. Jadi kita harus selalu berdengung. Nubuatan Yesaya itu. Akulah Yahweh. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Lalu Yesus mengatakan, akulah dia. Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Artinya Yesus sedang mengaku, akulah Yahweh yang ditunggu-tunggu itu. Mesias, juru selamat, tidak ada yang lain. Itu artinya. Ya. Sekarang yang kita sudah bisa ambil kesimpulan tadi adalah, ternyata Alkitab itu jelas. Komunikasinya jelas. Tidak bisa dibantah. Kecuali orang yang tidak jujur. Baca dengan sederhana, gak perlu ilmu tinggi-tinggi. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Makanya Tuhan berkata, hukum yang terutama nomor 1 ditaruh di nomor 1 itu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada. Itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Don't make for yourself an idol. Jangan membuat bagimu idola, suatu idola. Jangan kau mempunyai idola lain selain aku. Sebab
kamu akan menjadi seperti idola itu. Makanya orang yang idolanya film Korea, nanti rambutnya lama-lama kayak bintang Korea. Jangan kau punya idola lain. Sebab kau akan seperti dia nanti. Idolamu harus seperti aku, kata Tuhan. Supaya kau mirip aku. Like father, like son. Ngerti ya maksudnya ya? Hukum itu diberikan supaya kau mirip aku. Bukan mirip yang lain. Bukan mirip tetangga. Ingat gak kejadian? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa supaya mirip Allah. Di Pemazmur menulis di Alkitab, manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Kalau hari ini manusia hampir sama seperti setan. Salah siapa? Salah dia sendiri. Kenapa kau punya idola lain? Perhatikan baik-baik. Manusia itu idolanya siapa? Dia bisa seperti idolanya. Ya, itu jelas tuh. Jadi kalau kita lihat sekeliling kita, kenapa dia begitu? Oh, idolanya sih itu rupanya. Gitu loh maksudnya. Ya kan? Kalau idola Tuhan Yesus, oh seperti Yesus dia. Gitu loh. Itu wanti-wanti Tuhan. Selalu ditaruh di nomor 1 hukum itu. Jangan ada padamu ilah lain. Aku murka. Aku Allah yang cemburu. Nanti kau mirip tetangga. Kau anakku. Kau harus mirip aku. Gitu loh maksudnya ya. Aduh, Tuhan itu kadang keras. Tapi kerasnya dalam rangka mengasihi. Jadi bukan tanpa alasan kalau Alkitab berkata, roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia, diingininya dengan cemburu. Maksudnya, ayo itu punyaku, milikku. Kau harus seperti aku. Ya, jangan ada idola lain. Mulai hari ini, di komputer otaknya ini dihapus semua idola. Delete. Biar kosong. Iya, kosongkan dulu. Iya dong. Mesti dikosongkan dulu. Itu langkah pertama menjadi murid Kristus. Kalau engkau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi, nggak bisa belajar. Engkau idolanya banyak. Idolanya Tuhan Yesus, supaya kita belajar sama Tuhan Yesus. Iya kan? Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Satu-satunya idola hanya Tuhan. Supaya waktu kita pulang kita ketemu idola kita. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Yang penting ketika kita pulang, sudah mirip Tuhan atau belum? Sebab kalau nggak mirip, Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Kau pasti idolamu sih itu, bukan aku. Itu, idolamu dunia ya? Nah, ditanya Tuhan, soalnya kau mirip dunia. Bulat. Dunia kan bulat. Maksudnya apa sih itu? Ya, jangan salah pilih juru selamat. Kita ingat terus. Kita itu umat yang beruntung. Kita umat pilihan. Sedang dinantikan oleh Tuhan. Harus mirip aku, kata Tuhan. Ya,
harus mirip aku. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.